Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samina Salasa, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi Universitas Khairun Ternate. Saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika. Asal-usul penelitian kualitatif hermeneutika memiliki sejarah yang panjang yang mungkin hampir sama tuanya dengan filsafat. Jika diurutkan, dapat dikatakan bahwa hermeneutika dalam perkembangannya melingkupi mitologi, teologi filsafat, dan linguistik serta akuntansi. Berdasarkan terminologinya, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneu yang artinya menafsirkan. Kata Yunani tersebut berhubungan dengan dewa Hermes, dewa dalam mitos orang Yunani yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Dewa juga dewa ilmiah, penemuan, kefasihan, bicara, tulis, dan kesenian. Nama Hermes juga berhubungan dengan tugas mengganti apa yang di atas pemahaman manusia ke dalam suatu bentuk di mana pikiran dan akal manusia dapat memahaminya. Orang-orang Yunani menghubungkan penemuan bahasa dan tulisan pada Hermes, yakni dua hal tersebut, bahasa dan merupakan alat bagi manusia untuk memahami makna-makna dan memindahkan pada orang lain. Rahula 2007. Kata hermeneu juga berarti mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata. Sebagai kata kerja, kata ini juga berarti menerjemahkan dan juga bertindak sebagai penafsir. Sehingga berdasarkan ketiga pengertian tersebut, hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang. Hardiman 2002. Hermeneutika juga sering dikaitkan sebagai warisan gereja Lutheran sejak 1500-an yang menggunakan historical grammatical Bible. Interpretation atau hermeneutik, metode interpretasi Injil ini bukan hanya memperhatikan pembendaharaan kata dan tata bahasa, tetapi juga latar belakang historis dari kata dan paragraf. Metode ini juga memperhatikan pribadi penulis dan niatnya menulis, serta tempat dan lingkungannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa ucapan dan bahasa bukan hanya mengandung kata-kata, tetapi juga sebagai petunjuk suatu keadaan di mana seseorang hanya bisa memahami sesuatu pada konteks waktu, intelektualitas, atau kebudayaan tertentu. Theodore 2007. Penjelasan lain menunjukkan interpretasi Alkitab terdiri atas dua metode, yaitu kritik bentuk dan kritik tradisi. Kritik bentuk sebenarnya yang mengkonsentrasikan pada bagian-bagian teks yang lebih luas, bahkan hingga seluruh kitab. Akan tetapi secara keseluruhan metode ini menaruh perhatian lebih pada unit atau bagian terkecil yang lebih singkat dari suatu teks atau tulisan. Kritik bentuk ini meneliti proses penyampaian berita atau yang ditulis berupa teks, dimulai dari bentuk pewartaan secara lisan atau dari mulut ke mulut hingga bentuk tulisan yang ada saat ini. Oleh karenanya itu, kritik bentuk ini adalah aspek dari pendekatan kritis yang meneliti bentuk, isi, dan fungsi unit yang khusus dan menilai apakah semuanya itu cukup jelas dan cukup unik sehingga dapat dimasukkan ke dalam salah satu golongan serta menafsirkannya sebagai salah satu bentuk. Sementara kritik tradisi merupakan metode yang mengkonsentrasikan pada tradisi-tradisi yang dilalui oleh masyarakat. Tradisi merupakan hal yang lazim ada pada setiap kebudayaan karena tradisi mengungkapkan pemahaman diri bangsa-bangsa, pengertian mereka tentang masa lalu, dan berbagai hal yang berlaku dalam kebudayaan tersebut. Biasanya tradisi diteruskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk cerita, perkataan, nyanyian, puisi, kepercayaan, dan lain-lain. Meskipun telah dikenal dalam metodologi Yunani kuno dan digunakan dalam teologi kata Latin hermeneutika, belum muncul sampai abad ke-17 hingga diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh seorang teolog Jerman bernama Johann
Johan dan Hauner 1603 sampai 1666 sebagai syarat penting bagi setiap ilmu pengetahuan yang mendasarkan keabsahannya pada interpretasi teks-teks tulisan, dan Hauer terinspirasi oleh karya Aristoteles Perihermenias, Jean 2010. Oleh karenanya, hermeneutika lebih dulu digunakan sebagai landasan teologi. Hermeneutika digunakan sebagai metode penafsiran kitab suci Injil. Selanjutnya, Friedrich Schleiermacher 1768 sampai 1834 menggunakan istilah hermeneutika yang diartikan sebagai kebutuhan akan interpretasi dan memahami sebagai bagian dari proses penelitian. Paivi dan Anne 2008. Schleiermacher mempelopori penggunaan hermeneutika menjadi tidak terbatas hanya pada teologi, tetapi juga linguistik dan ilmu-ilmu humaniora lain, termasuk akuntansi. Perkembangannya kemudian dari konsep hermeneutika yang kita kenal saat ini adalah sebuah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan bagaimana dan keharmonian pemahaman manusia. Apakah itu berhubungan dengan batas pemahaman terhadap teks tertulis atau secara mutlak aktivitas kehendak dan pilihan manusia, atau mutlak realitas eksistensi. Hermeneutika adalah disiplin yang bersangkut paut dengan motif-motif dan maksud-maksud yang dengan mudah bisa diketahui melalui kata-kata yang ada secara eksplisit. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa hermeneutika adalah ilmu penafsiran dan interpretasi terhadap teks dan bahasa. Dalam hal ini yang tidak mengejutkan apabila saat ini hermeneutika digunakan pada cabang ilmu humaniora termasuk akuntansi, sebab aktivitas menerjemahkan, menginterpretasi, dan kemudian memahami adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, hermeneutika menjadi penting karena di mana saja ada makna yang mesti dipilih dan ditentukan, disitulah diperlukan suatu kerja hermeneutis. Hermeneutika sebagai metode menjadi penting juga dikarenakan oleh teks dan bahasa tidak memungkinkan diartikan tanpa melalui metode penafsiran. Ketidakmungkinan tersebut selain disebabkan karena situasi bahasa yang berbeda dan terus berubah, juga disebabkan atas kesulitan para pembaca dalam memahami substansi makna yang terkandung dalam teks-teks dan bahasa yang dipelajari. Faiz 2003. Sejak Schleiermacher, banyak tokoh intelektual lainnya seperti Wilhelm Dilthey, Gadamer, Paul Ricoeur, hingga Derrida turut mengemukakan gagasannya mengenai hermeneutika, sehingga menghasilkan teori-teori hermeneutika. Analisis hermeneutika sangat urgen dimiliki oleh seorang peneliti dan apresiator di dalam mengungkap makna yang terkandung dalam karya sastra, khususnya cerpen. Karya sastra berbentuk cerpen mempunyai makna yang sangat kompleks. Penelitian kualitatif menyatakan bahwa analisis hermeneutika terfokus pada persoalan interpretasi dan pemahaman yang berhubungan dengan dua konsep wacana, yaitu wacana lisan maupun wacana tulis atau teks, yang merupakan kesimpulan dari teori yang disampaikan oleh Madison dan Ricoeur. Analisis hermeneutika merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran atau interpretasi yang erat kaitannya dengan konsep wacana tulisan. Biasanya analisis ini lebih ke arah tata bahasa, gramatikal, fonetik, sintaksis, dan berbagai sudut pandang kebahasaan lainnya. Selain itu, hermeneutika lebih ke arah psikologi penulis. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang dirasakan penulis, pesan-pesan apa yang tersirat, yang sejatinya disampaikan kepada pembaca. Kira-kira apa saja yang menjadi ciri utama analisis ini sehingga menjadi sebuah teknik pengolahan data kualitatif yang seringkali digunakan oleh periset atau peneliti dalam peneliti tata bahasa dari sudut pandang penelitian hermeneutika. Mari kita cari tahu lebih dalam. Penelitian merupakan kegiatan yang terpenting dalam sebuah riset untuk menggali sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan.
Tidak terkecuali dengan adanya pemahaman akan pentingnya analisis data, tentunya juga membutuhkan keuletan dan kepiawaian dalam melakukannya. Hal ini juga tidak boleh diabaikan karena pada tahap ini peneliti harus menentukan jenis penelitiannya. Apalagi penentuan teknik pengolahan data juga tidak boleh dianggap enteng. Justru itulah yang merupakan kunci dalam sebuah penelitian karena pada dasarnya, penerapan analisis data berbeda jika jenis penelitiannya berbeda. Salah satu penerapannya adalah data science yang terdiri dari bidang ilmu matematika, statistik, dan komputer. Dengan mempelajari data science, kamu akan terlatih dan terbiasa untuk menghasilkan informasi dari olahan data mentah dan insight yang valuable. Jika kamu penasaran dengan data science dan ingin belajar data science dan pengolahan data secara langsung. Sekian paparan materi tentang hermeneutika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.